Ya, ini masih progres bagaimana kita pengkondisian PSK dan mucikarinya serta para pengusahanya. Saya berharap paling lambat tahun depan sudah bisa kita tangani. Sekali lagi saya berharap warga di sekitar situ juga para PSK tidak egois karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Kita tidak bisa kemudian atas nama kepentingan perut, atas nama kepentingan ekonomi, atas nama kepentingan usaha. Karena saya yakin sepanjang kita mau, sepanjang kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Bukan pemindahan. Saya juga, kalau misalkan PSK tersebut misalkan bukan warga Surabaya dan hampir sebagian besar bukan warga Surabaya, tetap di situ kami pun tidak masalah asal bekerja di sektor yang lain. Saya yakin masih ada cara di Dupak Bangunsari yang sebelumnya sudah saya tutup sekitar 5 bulan yang lalu. Banyak sekarang PSK yang sudah bisa merintis usahanya. Bahkan kita bisa mengirim kurang lebih sekitar senilai 15-20 juta per bulan hasil produk mereka semua. Jadi artinya sebetulnya kalau kita berniat, kita bisa kemudian ada cara atau ada jalan kita memberikan cara untuk keluar, kenapa kita nggak keluar begitu? Ya, masalah terberatnya adalah bagaimana saya menyiapkan anak-anak ke depan untuk mereka bisa bersaing dengan anak-anak dari terutama dengan bangsa lain, karena 2015 sudah ada AFTA, 2020 ada WTO. Saya tidak ingin bahwa anak-anak Surabaya kalah dengan bangsa-bangsa lain, karena itu saya harus menyiapkan sumber daya manusia dan itu mesti berat. Tapi saya yakin kalau kemudian kita punya niat yang sama, saya yakin kita bisa menang. Karena sesungguhnya warga Surabaya itu warga yang pemenang karena Kota Pahlawan ada di sana. Kebetulan ajudan saya melahirkan gitu, perempuan. Nah kemudian saya diberikan ganti baru. Nah kemudian biasanya memang saya kalau sebelum saya ke kantor saya berputar. Nah kemudian di situ saya terus terang nggak ngecek dia siapa. Kemudian saya mengunti sampah kok dia sepertinya jijik begitu, 1 kali 2 kali saya maafkan, ketiga ya sudah nggak bisa, karena saya tidak bisa tidak bisa. Saya selalu membayangkan kalau seandainya saya pasukan kuning, apakah saya harus jijik juga gitu kan, nggak bisa, nggak ada pilihan kan. Karena itu saya tidak bisa kemudian saya mengandalkan saya wali kota. Saya adalah pimpinannya pasukan kuning dan saya harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasukan kuning. Enggak, waktu itu diusulkan saya memang tidak mau. Saya terus terang, saya tetap percaya bahwa jabatan itu amanah karena berat sekali menjadi seorang wali kota, menjadi seorang gubernur, apalagi menjadi seorang presiden. Itu berat sekali, harus ada kekuatan ekstra yang itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena yang kita manusia tidak bisa memintanya. Saya tetap yakin itu karena itu harus benar-benar turun dari Tuhan gitu. Dan saya juga waktu jadi wali kota pun saya tidak pernah, jangankan minta, berdoa aja saya tidak berani untuk jadi wali kota gitu, karena saya yakin itu berat pasti. Dan memang itu berat, tapi karena kemudian ada tangan-tangan Tuhan yang membantu saya, itu menjadi meringankan beban saya. Ya, amanah saya sekarang ini, amanah saya sebagai wali kota Surabaya, saya tidak mau berkhianat pada warga Surabaya, bahwa warga Surabaya mereka memilih saya tentunya bukan tanpa harapan, pasti mereka ingin saya bisa membantu mereka. Nah kemudian kalau saya meninggalkan mereka kan artinya saya berkhianat pada mereka, karena amanahnya itu amanah saya di mereka gitu. Sekali lagi saya tidak pernah meminta, itu nanti Tuhan yang akan mengatur. Dan kenapa? Karena sekali lagi saya bukan saya ditanya, karena kalau saya ditanya saya akan tidak mau. Saya disuruh ikut fit and proper test, saya tidak akan mau, apapun caranya saya akan tolak.
alasannya. Jadi saya tidak akan meminta itu. Apa saja saya tidak pernah mau minta itu. Cagup itu berat. Kayak kita sama saja, gubernur itu juga berat ya, sekian juta orang yang harus ditangani, berat sama beratnya. Karena sekali lagi jabatan itu bukan hanya saya bisa aja menipu warga Surabaya, oh ya saya tipu, saya kasih yang baik-baik, tapi kan Tuhan tidak bisa saya tipu. Apakah yang saya lakukan ini benar untuk mereka atau hanya saya untuk membohongi mereka? Itu kan Tuhan tahu. Dan disitulah letak saya kuat atau tidak. Karena kalau dilihat sebetulnya saya hanya tidur 1 jam, 2 jam. Tapi kenapa kemudian saya kuat? Itu karena memang dibantu Tuhan gitu. Sebetulnya kalau dilihat masyarakatnya bagus di Jakarta karena educated, hampir 50% educated gitu. Sangat-sangat bagus gitu. Kemudian yang kedua punya resource uang yang cukup besar gitu. Nah, artinya sebetulnya ini bisa dimanfaatkan. Saya yakin pasti orang katakan, oh warga Jakarta tuh cuek gitu. Enggak, dulu warga Surabaya juga begitu. Tapi saya percaya kalau itu disentuh, banyak sekali yang akan bantu gitu. Artinya resource yang besar itu bisa juga dimanfaatkan. Sayang kalau yang pinter-pinter itu kemudian nggak kita gunakan. Saya terus terang nggak ngikuti karena saya nggak pernah, mohon maaf, saya nggak pernah lihat TV. Ya, saya nggak pernah lihat TV ya. Saya harus jujur, saya nggak pernah lihat TV, nggak pernah itu. Saya bukan dalam hal untuk memilih. Tadi saya katakan Tuhanlah yang menentukan saya jadi apa.